Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Nah, anak-anak, pada kesempatan ini kita akan belajar mengenai materi taksiran. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa bersama terlebih dahulu dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anak, apa itu taksiran? Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita tidak terlepas dari berinteraksi dengan orang lain. Seperti pada gambar ini. Ketika mau ke pasar pun, terkadang baru di depan rumah sudah ada tetangga yang mau nitip dibelikan belanjaan. Bu Tika, saya titip bawang 3,5 kilo ya. Bu Sinta tadi katanya juga mau titip 1/4 kilo saja. Oh iya Bu, baik. Jadi saya belikan kira-kira 5 kilo saja ya. Nah, dari percakapan tersebut, kita bisa lihat, kita sering diminta untuk berpikir cepat, tapi juga minim kesalahan. Oleh karena itu, kita harus memperkirakan atau menaksirkan suatu bilangan. Nah, taksiran itu dihubungkan dengan tanda pendekatan, dengan simbol seperti pada layar kalian ini, yaitu yang artinya kira-kira atau mendekati. Taksiran yang kita bahas pada hari ini adalah taksiran hasil operasi dua bilangan cacah atau pecahan. Bilangan cacah yaitu bilangan yang dimulai dari angka 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Sedangkan bilangan pecahan kemarin sudah kita bahas, ada pecahan biasa, campuran, desimal, maupun persen. Nah, kita mulai ya. Sebelum kita masuk ke dalam taksiran, kita akan bahas dulu mengenai pembulatan bilangan. Pembulatan bilangan ini ada yang kesatuan terdekat. Bagaimana pembulatan bilangan kesatuan terdekat? Kita lihat terlebih dahulu, kita perhatikan angka yang ada di belakang koma. Jika angka tersebut kurang dari 5, maka dibulatkan ke bawah atau dihilangkan. Sedangkan jika angka tersebut lebih dari sama dengan 5, maka angka di depannya itu ditambah 1. Nah, contohnya seperti pada layar ini. 1,8. Nah, kita lihat angka yang ada di belakang koma. Angka 8 itu lebih dari 5. Maka dari itu, angka yang ada di depannya itu nanti ditambah 1. Jadi 1,8 ini jika dibulatkan menjadi angka 2. Nah, contoh yang satunya lagi, 4,1. Nah, syaratnya tadi apa? Kita lihat angka yang ada di belakang koma. Angka yang ada di belakang koma itu ada angka 1. Tadi jika angka yang ada di belakang koma itu kurang dari 5, maka angka di depannya tetap. Jadi 4,1 itu jika dibulatkan menjadi angka 4. Tetap menjadi angka 4. Nah, seperti itu ya. Kalau yang contoh pertama tadi, 1,8 dibulatkan menjadi angka 2. Karena angka 8-nya itu lebih dari 5, makanya angka di depannya ditambah 1.
Tapi yang satunya 4,1. Karena angka yang di belakang koma itu angka 1, yaitu angka yang kurang dari 5, maka angka yang ada di depannya tetap. Paham ya? Aturan pembulatan bilangan pecahan desimal. Pecahan desimal itu merupakan pecahan yang ada komanya. Nah, aturannya yaitu yang pertama, jika angka yang mengalami pembulatan kurang dari 5, maka angka tersebut dihilangkan. Contoh, ada pecahan 1,23. Itu jika dibulatkan, kita lihat angka yang ada pada bagian paling belakang yaitu angka 3 kurang dari 5. Jadi, angka tersebut hilang. Hasilnya adalah 1,2 dibulatkan sampai satu tempat desimal. Contoh selanjutnya, 2,452. Angka 2 yang paling belakang itu kurang dari 5. Maka dari itu, angka tersebut hilang. Jadi, hasil pembulatannya yaitu 2,45. Dibulatkan sampai 2 tempat desimal. Nah, contoh selanjutnya yaitu 7,2321. Angka 1 yang paling belakang itu dihilangkan karena kurang dari 5. Nah, jadi hasil pembulatannya yaitu 7,232 dibulatkan sampai 3 tempat desimal. Nah, aturan yang kedua yaitu jika angka yang mengalami pembulatan lebih dari sama dengan 5, maka angka di depannya ditambah 1. Contoh, 2,49. Jika dibulatkan, kita lihat angka yang paling belakang yaitu angka 9. Angka tersebut lebih dari 5. Jadi, angka di depannya ditambah 1. Sehingga hasil pembulatannya yaitu 2,5. Dibulatkan sampai 1 tempat desimal. Contoh selanjutnya, 4,548. Kita lihat angka yang paling belakang yaitu angka 8. Angka 8 ini lebih dari 5, sehingga angka yang ada di depannya ditambah dengan 1. Jadi hasilnya dari pembulatan 4,548 yaitu 4,55 dibulatkan sampai. Selanjutnya yaitu pembulatan pecahan biasa atau campuran. Nah, aturannya yaitu jika pecahan memiliki pembilang lebih dari penyebut atau sama dengan setengah dari penyebut, maka dibulatkan ke atas atau menjadi satuan. Contoh, pecahan setengah atau 1/2. Pembilangnya 1, penyebutnya 2. Angka 1 atau pembilangnya tadi, nilainya sama dengan setengahnya dari 2. Ilustrasinya seperti yang ada pada layar kalian. Jika ada 2, kita bagi menjadi setengah, jadi setengahnya itu adalah 1. Nah, setengah tadi jika dibulatkan menjadi angka 1, karena pembilangnya itu sama dengan setengah dari penyebut. Untuk aturan yang kedua, yaitu
jika pecahan memiliki pembilang kurang dari setengah penyebutnya, maka dibulatkan ke bawah atau dihilangkan. Contoh, pecahan 2/5. Pembilangnya 2, penyebutnya 5. Nah, angka 2 itu nilainya kurang dari setengahnya 5. Karena setengahnya dari angka 5 seperti pada ilustrasi gambar di layar, yaitu hasilnya adalah 2,5. Jadi 2 itu nilainya kurang dari setengahnya 5. Maka 2/5 itu jika dibulatkan menjadi 0. Selanjutnya yaitu pembulatan bilangan ke puluhan terdekat. Nah, aturannya yang pertama, kita perhatikan angka satuannya. Jika angka tersebut lebih dari sama dengan 5, maka dibulatkan ke atas menjadi puluhan. Contoh, angka 18 itu jika dibulatkan, kita lihat dulu. Angka 18 satuannya yaitu angka 8. Angka 8 ini lebih dari 5, maka angka di depannya bertambah 1 menjadi puluhan. Sehingga angka 18 jika dibulatkan menjadi angka 20. Nah, aturan yang selanjutnya, jika angka tersebut yaitu angka satuannya kurang dari 5, maka dibulatkan ke bawah atau dihilangkan. Contoh, angka 41 jika dibulatkan, kita lihat terlebih dahulu. Satuannya yaitu angka 1. Angka 1 ini kurang dari 5, maka angka ini hilang dan angka di depannya tetap puluhan. Jadi, angka 41 jika dibulatkan menjadi angka 40. Nah, selanjutnya yaitu pembulatan bilangan ke ratusan terdekat. Aturannya, yang pertama kita perhatikan angka pada puluhannya terlebih dahulu. Karena ini pembulatan bilangan ke ratusan, maka yang kita perhatikan adalah angka puluhannya. Nah, jika angka tersebut kurang dari 50, maka dibulatkan ke bawah atau dihilangkan. Contoh, angka 431 itu jika dibulatkan, kita lihat angka puluhannya. Angka puluhannya yaitu 30. 30 itu kurang dari 50, maka angka di depannya tetap. Jadi, 431 jika dibulatkan menjadi angka 400. Nah, aturan selanjutnya yaitu jika angka tersebut lebih dari sama dengan 50, maka dibulatkan ke atas. Contoh, angka 181 jika dibulatkan menjadi, kita lihat puluhannya terlebih dahulu. 181 itu puluhannya angka 80. Angka 80 ini lebih dari 50, maka angka di depannya bertambah 1. Sehingga angka 181 jika dibulatkan menjadi angka 200. Selanjutnya, setelah kita membahas tentang pembulatan, kita bahas tentang taksiran. Menaksir hasil operasi hitung dua bilangan. Ada 3 taksiran operasi hitung. Yang pertama taksiran atas, yang kedua taksiran bawah, dan yang ketiga taksiran terbaik. Nah,
Taksiran atas yaitu membulatkan ke atas bilangan-bilangan dalam operasi hitung. Contoh, taksirlah hasil penjumlahan 2/3/4 ditambah 3/1/4. Kita jawab, karena ini taksiran atas, maka semua bilangannya kita bulatkan ke atas. 2/3/4 jika dibulatkan ke atas menjadi angka 3. Sedangkan 3/1/4 jika dibulatkan ke atas menjadi angka 4. Jadi, taksiran 2/3/4 ditambah 3/1/4 yaitu 3 ditambah 4. Hasilnya adalah 7. Nah, selanjutnya taksiran bawah, yaitu membulatkan ke bawah bilangan-bilangan dalam operasi hitung. Contohnya, taksirlah hasil penjumlahan 5/3/4 ditambah 2/1/4. Nah, kita jawab. 5/3/4 jika dibulatkan ke bawah menjadi 5. Jadi, pecahannya hilang. Kemudian, 2/1/4 itu dibulatkan menjadi 2. Jadi, taksiran 5/3/4 ditambah 2/1/4 adalah 5 ditambah 2 sama dengan 7. Nah, selanjutnya yaitu taksiran terbaik. Taksiran terbaik yaitu membulatkan bilangan-bilangan dalam operasi hitung menurut aturan pembulatan. Contoh, taksiran hasil pengurangan 9/3/4 dikurangi 3/1/4. Jawabnya yaitu 9/3/4. Pecahan 3/4 itu lebih dari setengah. Karena seperti yang kita bahas tadi, pembilang 3 itu lebih besar dari setengahnya 4. Jadi, 9/3/4 jika dibulatkan menjadi 10. Kemudian, angka 3/1/4. 1/4 itu, pembilang 1 itu kurang dari setengahnya 4. Maka, 1/4 itu nanti menjadi hilang. Jadi, 3/1/4 jika dibulatkan menjadi angka 3. Sehingga taksiran dari 9/3/4 dikurangi 3/1/4 adalah 10 dikurangi 3 sama dengan 7. Nah, sudah paham ya anak-anak? Cukup sekian pembelajaran hari ini. Bila ada salah kata, Bu Guru mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.